Dark Wave. Hai Creative Planner, ketemu lagi dengan gue Irma dan sekarang kita akan membahas mengenai skill yang paling lo harus miliki saat lo menentukan diri lo menjadi Creative Planner. Kalau yang YouTube gue sebelumnya itu adalah membahas mengenai modal utama, gitu ya, modal utama yang memang masih banyak banget di luar sana berpikiran bahwa modal utama untuk menjalankan bisnis adalah uang, money, dan segala macam. Oke, padahal Tuhan itu memberikan kepada kita itu sangat sempurna banget. Oke, modal utama adalah ini. Menurut gua adalah ini. Karena makanya kita ngomong adalah sekarang adalah skill gitu ya. Skill itu sebenarnya bisa kita asah. Kalau misalnya lu pernah mendengar nih di luar sana di Amerika itu ada orang yang benar-benar mendadak menjadi tajir karena dia menang lotre, ya kan? Kemudian beberapa tahun kemudian ada beritanya lagi ternyata dia jatuh miskin. Kenapa? Walaupun dia dapat jutaan dolar gitu ya, dia jadi kaya mendadak, tapi dia nggak punya skill, dia nggak bisa namanya mempertahankan uangnya, atau dia malah tidak bisa melipat gandakan kekayaannya. So apa? Kembali lagi jadi miskin. Itu yang sangat disayangkan. Dan dimana sebenarnya saat lu berbisnis, saat lu udah namanya, makanya kalau misalnya di YouTube gue sebelumnya adalah lu never give up gitu. Lu juga jangan pernah merasa puas gitu ya. Karena saat puas ya akhirnya uang itu tidak berjalan untuk lo. Nah, di sini adalah gimana skillnya nih. Skill apa yang paling gua harus miliki? Skill apa kalau gua mau menjadi seorang creative planner dan gua mau mempertahankan nih kemenangan gua untuk namanya menguasai market, gua harus apa nih, Irma? Kan gitu ya. Nah, kalau menurut gua untuk skill paling utama adalah komunikasi. Komunikasi gue gampang dong, Irma. Gue tiap hari itu adalah ngopi bareng teman-teman gue tipikal easy going, berarti gue bisa sukses dong. Bukan poinnya itu menurut gue, tapi adalah dimana saat lu berkomunikasi, ini adalah skillnya paling utama adalah lu bisa mempengaruhi orang lain. Gimana, Irma? Mempengaruhi adalah dengan caranya adalah gimana caranya lu saat lu ngobrol sama orang dan lu menjual satu produk misalnya gitu ya, orang itu tertarik, orang itu terpengaruh, orang itu akhirnya melihat value dari produk ini. Yang tadinya ngerasa tidak ada value-nya nih produk, akhirnya menjadi satu yang bervalue dan akhirnya membuat mereka merasa, oh ya gue perlu nih. Gimana lu bisa mengkomunikasikan hal tersebut? Jadi saat lu ngobrol personal dan akhirnya lu bisa mempengaruhi orang itu dan dia tahu value-nya gitu ya, value yang lu berikan dan dia setuju, nah itu adalah skill yang lu harus asah pertama. Komunikasi gimana lu bisa mempengaruhi orang. Komunikasi mempengaruhi orang bukan berarti yang lu harus berhipnotis dan segala macam, enggak, tapi gimana cara lu bisa merangkai kata-kata yang akhirnya membuat orang wow, oke juga ya, bukan berarti lu harus kata-katanya manis dan overclaim, no, tapi lu gimana caranya menyampaikan value itu sampai kepada lawan bicara lo. Itu komunikasi pertama. Komunikasi kedua apa ya, Ron? Komunikasi kedua adalah gimana kalau lu tadi ngobrolnya secara personal, ini gimana caranya lu berkomunikasi dengan banyak orang, which is adalah public speaking. Aduh Irma, kalau ngomongin public speaking kayaknya bukan gue banget. Kayaknya gue belum apa-apa udah keringet dingin Irma. Kayaknya belum apa-apa gue udah gak bisa nafas dulu nih Irma. Gimana ya ngobrolin public speaking? Public speaking ini penting banget. Kenapa? Karena saat lu memang mau memenangkan pasar, lu gimana mau ngambil hatinya pasar, ini wajib banget lu bisa namanya melakukan public speaking. Contohnya, gue paling cinta adalah Steve Jobs. Dia jago banget public speaking yang untuk membuat orang melihat, wow, Apple itu keren banget. Wow, produknya inovasi banget. Public speaking. Oke? You need to asah lagi tuh public speaking gitu ya. Jadi public speaking jangan lu hindari, tapi lu harus benar-benar terjun gimana, apalagi lu adalah seseorang yang memang merunning bisnis lu adalah kepalanya nih, maka lu gimana bisa namanya keluar memberitahu ke pihak luar, wahoi perusahaan gua oke, gua bisa bekerja sama lo. Gimana caranya? Bukan hanya lu menang dengan satu lawan satu, tapi gimana caranya lu bisa merangkul banyak orang dengan public speaking. Lu menyampaikan visi-visi perusahaan lu menyampaikan visi-visi produk lo dengan lu menyampaikan dalam satu waktu yang bersamaan. Public speaking. Oke? Kemudian apa lagi? Yang ketiga adalah gimana caranya lu bisa berkomunikasi bukan hanya secara langsung gitu ya, tapi dari tulisan-tulisan lu bisa membuat inspirasi. Dari misalnya
Maksudnya gimana? Misalnya lu post IG, atau lu punya blog, atau lu punya web, itu juga paling penting banget. Oke? Dan komunikasi yang selanjutnya adalah, skill komunikasi yang selanjutnya adalah lo gimana bisa menyampaikan kepada tim lo gitu ya, secara sejelas-jelasnya apa keinginan lo. Oke? Lo bisa membawa kapal lo tuh ke arah mana, itu lo harus bisa sampaikan sejelas mungkin kepada tim lo. Oke? Itu adalah komunikasi berikutnya. Oke, jadi komunikasi itu ada 4 yang gue bahas. Itu dalam satu skill komunikasi. Skill berikutnya apa ya, Mas? Skill berikutnya, karena tadi kita udah ngomongin masalah tim, berarti paling dekat adalah kita ngomongin leadership. Oke? Leadership tadi kita udah bahas adalah komunikasi untuk menyampaikan kepada tim secara jelas. Dan bukan hanya di sampai situ aja lo ngebahas tentang leadership, tapi gimana lo bisa membuat orang yang bekerja sama-sama lo itu terinspirasi dengan lo. Orang itu dengan sukarela dan bekerja dengan hati untuk menjalankan bisnis lo. Leadership lo, oke? Lo harus menjadi leader, bukan sosok atasan yang disegani. Jangan sampai orang yang ada di dalam perusahaan lo menjalankan sesuatu yang lo inginkan karena hatinya deg-degan. Aduh, nanti deh, jangan-jangan dia marah. Aduh, kalau gue belum selesai ini. Jangan seperti itu, oke? Jadi sebaiknya adalah asah sisi leadership lo. Oke, gimana lu bisa membuat orang terinspirasi, orang akhirnya dengan hati yang bahagia, itu akhirnya membuat orang lebih kreatif lagi, orang akan lebih totalitas lagi dibandingkan lu menjadi atasan yang membuat mereka justru resah saat lu ada di dekat mereka. Oke, jadi skill nomor 2 adalah leadership. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian yang ketiga apa nih yang paling penting setelah leadership, skill leadership? Ketiga adalah skillnya adalah skill cut the fat. Cut the fat berarti lo nih mentang-mentang lo jadi atasan gitu ya, atau lo adalah menjadi oke, ini bisnis gue dan udah banyak ada yang running orangnya, jadi gue santai-santai aja, leha-leha aja gue nunggu duit datang. Iya bisa juga sih, tapi apakah akhirnya bisa maksimal kalau misalnya lo tinggal begitu aja? Ini bayi lo harus benar-benar besarin dia lo. Tanpa pengawasan lo, bayi ini akan hilang kontrol. Ini tetap akan besar, tapi ya karakter dia akan seperti apa? Sesuai nggak sama karakter lo yang lo inginkan? Oke? Jadi nilai-nilai lo masih ada nggak di anak itu? So you need to cut the fat. Tolong hilangkan rebahan lo. Oke? Aduh, kayaknya enak banget nih. Kita harus punya orang yang bisa ngerunning ini itu. Ya, lo tinggal hire orang, benar, lo tinggal hire orang, tapi nilai-nilai lo sampai atau tidak kalau lo tidak ada di dalam situ. Oke? Cut the fat apa lagi? Lo sebagai petinggi, lo sebagai creative planner, lo harus jago namanya time management. Cut the fat is same like time management lo. Lo harus tahu value waktu lo. Jangan sampai waktu lo terbuang sia-sia. Gua sama laki gue itu paling sedih banget kalau misalnya udah jam segini ya, kok kayaknya hari cepet berlalu ya, kayaknya pengen banget waktunya sekian ya. Lo harus fokus dengan apalagi yang harus lo kerja kan gitu ya. Jadi lo harus gimana bisa membuat bener-bener waktu lo ini menjadi value-nya lebih banyak lagi. Oke? Lebih berarti lagi lah intinya. Lo harus fokus, tapi jangan sampai di kepala lo jadi bingung gitu ya, saking gue harus ngerjain ini, lo harus fokus dengan 2 atau 3 poin besar aja dalam satu hari itu lo harus ngapain dan lo bisa memberikan impact apa, skala prioritas. Oke? Cut the fat and make it waktu lo untuk lebih valuable lagi. Jadi lo harus benar-benar time management lo benar-benar diperhatikan. Oke. Jadi tadi kita udah ngobrolin nomor 1 adalah komunikasi, kemudian di situ leadership, and then cut the fat karena lu perlu jago dalam time management. Kemudian yang berikutnya apa, Irma? Skill berikutnya. Skill berikutnya adalah lo harus jago untuk melihat data. Financial literacy itu paling utama banget. Kenapa? Banyak orang yang ngerasa, kok gue nggak ada, kayaknya bisnis gue nggak berkembang nih, Irma. Kayaknya udah banyak ngeluarin duit tapi nggak ada hasilnya. Kayaknya gue ngerasa
gue bukan di bidang ini. Lo tidak bisa melihat datanya. Ya kalau data ya begitu-begitu aja Irma. Begitu-begitunya apa sih gitu loh. Maksudnya lo harus lihat dari uang lo membicarakan apa gitu ya. Maksudnya gini, lo lihat by data nih. Perkembangan lo ada perkembangan atau ada penurunan. Saat penurunan apa yang terjadi saat itu? Lo harus melihat itu. Lo harus jago dalam menganalisa hal tersebut. Oke? Jadi bukan berarti udah kayak begitu ya gue emang harus jago akuntansi banget, gue harus jadi akuntan. Lu sebagai pemilik perusahaan, lu harus tahu banget basic-basicnya. Lu harus tahu ini berbicara seperti apa. Kalau lu nggak ada data, maka tidak ada yang bisa berbicara kepada lu. Lu hanya mendengarkan, oh katanya si A, pegawai gue ini running well. Oh kata si B ini running well, tapi mana duitnya? Lu harus melihat dari financial literacy lu. Lu harus benar-benar lihat seperti apa mereka berbicara, seperti apa historinya. Lu sudah wise atau belum untuk namanya melakukan budgeting marketingnya, gitu kan ya? Lu sudah wise belum untuk mengeluarkan dana-dana yang memang ini perlu atau tidak? Lu harus lihat dari situ, oke? Jadi yang keempat adalah lu harus punya skill financial literacy-nya. Yang kelima apa Irma? Kalau kita tadi udah ngebahas adalah masalah apa aja? Kita ngobrolin komunikasi, kita udah ngobrolin leadership, kita udah ngobrolin cut the fat karena you need to time management. Kemudian yang berikutnya adalah kita udah ngobrolin namanya financial literacy. Yang terakhir adalah lu harus punya skill untuk menentukan mindset lo. Lu harus sesuai dengan, lu harus punya mindset yang positif. Oke? Skill untuk ngebangun mindset lo yang tetap positif. Mungkin di luar sana namanya bisnis itu namanya jatuh, namanya terjun payung, namanya nyungsep, itu sesuatu yang biasa. Tapi gimana mindset lu untuk tetap selalu berdiri? Gimana mindset lu untuk tetap udah ini bersihin, kita berdiri lagi? Never give up. Yang paling utama adalah lu harus punya skill ini, menetapkan pikiran lu untuk tetap positif. Lu harus punya mindset yang paling positif. Dan lu adalah sebagai cheerleaders diri lu sendiri. Lu nggak bisa berharap untuk orang, ayo dong lu nyemangatin gue dong, gue harus cari video motivasi nih dan segala macem. Motivasi tidak bisa datang dari luar. Lu hanya bisa terinspirasi dari luar. Tapi motivasi itu datangnya dari hati dan dari pikiran lu. Dan itu adalah lu yang menentukan. So lu harus jadi cheerleaders lu, apapun jatuhnya, apapun nyungsepnya, apapun berdarah-darahnya. Gimana caranya lu untuk tetap menyemangati diri lo dan tetap positif untuk yuk bangkit lagi. Karena gua adalah creative planner, karena ini adalah bisnis gua, karena ini adalah bayi gua yang harus gua besarkan. Jadi lu sebaiknya, karena ini bagi gua adalah saat lu ngomongin masalah bisnis, itu bukan hanya sesuatu yang lu cuma iseng habis itu udah, nggak bisa. Anggap ini adalah anak lo yang lo emang harus besarin, lo punya tanggung jawab, mau gimana pun capeknya, lo harus namanya tetap bertanggung jawab, lo tetap harus maju gitu. Oke, creative planner ya. Jadi itu ada 5 skills yang menurut gua lo penting banget saat lo mau menjadi creative planner. Ini 5 skill yang paling utama, lo harus bangun habit di skill ini. Oke, berarti gua harus memperbaiki komunikasi gua nih Irma. Yes. Oke. Terus, oh berarti gue harus memperbaiki skill leadership gue. Yes. Gimana caranya? Berarti gimana gue harus namanya mempunyai 5 skill ini dalam satu waktu? Lo harus membentuk satu habit dan lo tidak bisa hanya dalam satu malam lo akan perfect semuanya. No. Semua by proses. Bisnis pun by proses. Lo mau jadi kaya pun proses. Oke, sampai ada bilang adalah lo mau ngepet aja, babi ngepet aja, ada prosesnya. Lo nyalain lilinnya, lo jadi babinya dan lo tungguin tuh lilinnya. Itu pun ngepet. Ada prosesnya. It's all about proses. Enjoy the process. Terima hasilnya. Oke, thank you for watching gitu ya. Semoga ini bermanfaat. Gue berharap lo bisa memberikan komen ke gue apalagi yang menurut lo akan kita bisa bahas dan lo setujukah dan menurut lo udah ada berapa skill di dalam diri lo yang lo melihat oh ini kayaknya skill gue tinggal dikembangin yang mana nih. Lo boleh ngobrol di komen. Oke? Thank you for watching. Semoga kita bisa ketemu lagi di next video. Oke? Don't forget to subscribe, like, and share. Oke? Thank you and see ya.